salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sejuta keindahan dan kebudayaan. Wilayah Kabupaten Tuban terletak di jalur pantai utara atau Pantura, Pulau Jawa. Luas dari kabupaten ini adalah 1904,7 km persegi dengan panjang garis pantai mencapai 65 km. Penduduk Tuban mayoritas memiliki mata pencarian sebagai petani dan sebagainya bekerja sebagai nelayan, pegawai negeri, pedagang, dan pekerjaan lainnya. Kabupaten Tuban sendiri disebut sebagai Kota Bumi Wali, dikarenakan Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain itu, julukan tersebut, Tuban juga memiliki berbagai julukan, yaitu Tuban Kota Tua, Tuban Kota Legen, dan Tuban Kota 1001 Goa. Dari berbagai julukan tersebut, Kabupaten Tuban juga memiliki nilai budaya dan tradisi luhur yang masih dipertahankan hingga saat ini. Di antaranya adalah mengenai Gugon Tuhon. Daerah Tuban banyak yang mempercayai adanya Gugon Tuhon yang menjadi aturan-aturan yang wajib dipatuhi. Berikut ini merupakan beberapa Gugon Tuhon yang ada di Kabupaten Tuban. Gugon Tuhon itu no? Pantangan. Gugon Tuhon itu? Aturan. Loh? Aturan. Ini masuk aturan. Aturan yang diyakini. Jadi Gugon Tuhon asal dari kalimat digugu lan dituhoni, mituhu, ya. Nah, munculnya Gugon Tuhon itu tentu saja disengkuyung oleh adat. Teges Gugon Tuhon menika keyakinan ingkang turun tumurun dados ilo-ilo. Contoh, menawi badhe wonten tiyang panen menika dipun wiwiti disebut upacara wiwit. Nggih. Nah, supados boten wonten pambengan, boten wonten sambikala menapa-menapa pramila kedah dipun sranani wontenipun bubur rampe kadosta cok bakal, bubur sengkala, tumpeng kuat. Menika sesaji ingkang kaujupaken dumateng kaki nini bumi si Baureksa kala wau, utawi kaki nini bumi ingkang pinitados nguwaosi wonten ing tlatah mriku. Sampun dipun salah tegesi, jangan disalah artikan bilih kita menika muja dumateng roh alus kaki danyang nini danyang boten, nanging menika wujud pangiket bilih kita menika percaya kalih dat kang maha kawasa inggih Allah Subhanahu wa taala, bilih Gusti Allah menika salintunipun nyipta menungso ugi nyipta jin, setan lan makhluk sanes-sanesipun. Pramila sami-sami makhlukipun Gusti Allah kita kedah ngajeni, menghargai, pangajab kaki nini danyang kala wau boten ganggu gawe dumateng trekah pambudi kita anggenipun badhe ngayahi kewajiban buwongrong. Buwongrong menika pancen dawuhipun para sepuh wiwit rumiyin marang sok sapa sing njupuk iwak ning kono
boten badhe manggih kayuwanan. Boten badhe manggih keselamatan. Nggih. Niki secara spiritual awit ulam kala wau wonten ingkang nunggu inggih menika Kaki Danyang Nini Danyang Guwa Ngerong kala wau. Ning secara logika sing masuk akal ulam sing teng mriku niku beracun. Lah kok beracun? Mame kan kotoran kelelawar itu setiap hari. Mila nek wonten unen-unen kejaba nek iwak mau metu sak njabane kali Ngerong lagi oleh dipangan. Lah, dados cehna nek wonten ulam wis metu sak njabane kono kan wis ning alam liar, banyune wis sirkulasinya sudah beda. Ngoten. Lajeng bulus iki. Sami mawon nggih. Lah bab-bab ngoten niku sak sepisan wonten sing kangge pancen inggih saestu-estu wonten wewaler menggaing wilayah mriku nggih. Ning wonten malih bab ingkang gadah karep supados alam lingkungan kala wau tetep terjaga, tetep jinaga. Lah umpami ulam Ngerong niku nek ora dikonokne ngono, lah ya entek nggon-nggon iwak. Gek nggone ming semono ngoten. Terus langkung-langkung bulus menika sampun langka sak menika. Lho. Nggih. Nglirip menika ugi kalebet ingkang dipun pitados papan wisata nanging menawi saben taun ganjil mesti wonten kurban. Menika. Nggih. Lah menika pramila lah kurban ingkang dhateng Banyu Nglirip menika aneh aeng, mboten tinemu nalar. Ngoten, cobi to, mboten wonten ombak, nggih, mboten wonten ombak. Mboten kesempyok banyu, kok iso gejegur. Lho. Aneh kan? Jarak 3 jangkah saking Sendak. Kangkul nggih niku nggon grujugan niku. 3 jangkah niku pun aman to. Mboten nek tiba ya tiba ning kono to. Apa ya nek tiba kok mencolot iku ya ora mungkin. Tapi kasunyatan ngaten menika. Mila tiyang sepuh rumiyin nggih maringi wewaler. Lah wewaler kala wau digugu lan dituhoni, diyakini. Wewaleripun yen mangsa taun ganjil aja dolan ning Sendang Nglirip. Saklintunipun nek meneh Daerah Tuban, saklintunipun Guwa Ngerong lajeng Nglirip menika ugi wonten teng daerah niki napa jadi Gembul. Gembul niku ugi wewaleripun sok piantun putri ingkang nembe nampi tamu boten dipun keparengaken delunyaan utawi tindak menawi dipun jarak saged memahi sesakit agengipun ngantos dumugi edan. Ing wanci sakniki menapa wonten, Pak? Ingkang ngantos mekaten. Nek sing sakit-sakit niki wonten, tapi nggih sampun boten wonten krana nggih kan sinten ingkang badhe wani jajal-jajal lho. Nggih, Pak. Pun ngertos pun Lah. paham. Nggih boten wani to jajal-jajal. Tapi menawi boten ngertos ngoten niku pripun? Boten tiyang asli mriki terus
Lah biasanipun ngoten niku nggih sok wonten kados taun pinten nika nggih sampun sampun 2000 ning 2000 pinten kula lali niku tiyang daerah Sidoarjo menika tepat. Nggih langsung semaput. Ning wusana dipun suwunaken Jatiusodo dhateng niku dipun suwunaken pangapunten. Mboten ngertos. Nggih, kula mboten ngertos. Tur dasaripun mboten. Cerita memang ini menurut silsilah memang Bejagung itu banyak tantangan ya, karena desa Bejagung ini kan desa yang penuh dengan, kalau dulu memang itu penuh dengan misteri, juga masalah keagamaan yang kuat sekali, sehingga desanya Bejagung ini sampai sekarang disebut kampung wali sampai sekarang. Nah, mengapa nggak boleh membangun rumah 2 lantai? Karena istilahnya pemakaman wali itu ya, oleh kita harus menghormati ya, tidak boleh melangkah ke atasnya. Itu sejarah awalnya, itu untuk menghormati. Nah dulu sendiri pada waktu masuk ke makam Jagung sendiri itu jalannya waktu keluar itu nggak boleh membelakangi, harus mundur, iya, sehingga gapura-gapura yang ada di sekitar makam itu dulu itu kecil-kecil, hanya untuk 1 orang, itu yang saya, itu untuk menghormati wali-wali yang ada di Bejagung, ya, termasuk di dalam membangun rumah itu juga nggak boleh melebihi istilahnya di atas makam Sunan Bejagung itu sendiri. Sebelah dekat dari sini nggak ada, sekitar 200 meter. Arah ini langsung ke utara lurus. Itu juga ada sumurnya, Mbak. Sampai sekarang sumurnya itu juga, iya. Banyak kalau kepercayaan orang ya itu sampai sekarang itu masih ramai. Ternyata airnya itu bisa untuk pengobatan. Ya, banyak setiap ada pada hari-hari tertentu, terutama pada Jumat Wage itu banyak dari peziarah yang minta airnya untuk pengobatan, bisa untuk gatal-gatal, untuk yang lain bisa. Ya. Nah terus masalah rumah itu memang yang ada di sekitar sini, sekitar diameter berapa ya, itu memang nggak boleh. Sekitar diameter, biasanya kalau orang itu memaksakan, biasanya setelah membangun rumah 2 lantai yang ditempati lah ya tadi, yang ditempati untuk tidur, untuk aktivitas sehari-hari, biasanya umurnya nggak bisa panjang. Iya. Sampun wonten kejadian lagi. Sering, pernah, banyak kejadian itu. Nah, Terakhir tahun pinten, Pak? Wonten yang bangun sampai sekarang juga ada kan perkembangan zaman, tapi kadang-kadang orang-orang yang baru, orang masa-masa sekarang itu kadang nggak percaya, gitu loh. Ya, tapi itu memang kehendaknya sendiri ya, dari pihak orang tua sendiri nggak bisa Mbak, nggak bisa memberi suatu apa ya, istilahnya melarang, karena memang sudah zamannya. Ya. Tapi masalah kejadian itu sudah sering terjadi, memaksakan membangun rumah tingkat ya lantai 2, tapi ditempati untuk aktivitas sehari-hari baik tidur atau yang lain. Itu biasanya orangnya cepat terserang penyakit, terus nggak lama akhirnya meninggal. Itu banyak sekitar sini. Berarti yang boleh itu Pak, nanti jangan dijadikan gudang misalnya. Iya, Gitu boleh Pak? jadikan gudang, jadikan jemuran itu nggak masalah. Oh. Ya, yang penting bukan untuk tidur, untuk aktivitas sehari-hari, nggak boleh. Itu menurut silsilah loh ya. Untuk pantangan itu sampai sekarang itu juga mungkin ya, memang itu orang Bejagung itu tidak boleh makan di kampung. Iya, kampung nggak boleh. Mesti kalau makan itu udah mesti akan meninggal. Iya, kampung itu silsilah lah ya. Saya hanya meneruskan. Tapi sampai sekarang orang Bejagung sampai sekarang nggak berani makan ikan. Siapapun nggak berani. Berarti dari wonten kejadian orang Bejagung makan ikan buntal. Iya, memang nggak pernah, karena memang nggak berani. Iya. Napa Bejagung gimana? Napa wonten pelatah sanesipun?
Nah, kalau itu menurut cerita itu hanya orang Kejagung, karena ikan buntal itu dulu ceritanya merupakan ikan dari apa? Ini sebagai alat transportasi untuk Sunan Jagung itu sendiri. Ya, sehingga orang-orang Kejagung itu nggak berani makan ikan itu sampai sekarang. Kalau orang Jawa menyebutnya ikan buntek, ya dalam bahasanya ikan buntel atau ikan yang bisa kembung itu loh. Iya. Ya, itu terus yang kedua, terus yang ketiga, orang Bejagung dulu memang pada zaman dahulu orang Bejagung itu membangun rumah pakai genting itu nggak boleh, harus pakai atap dari jerami atau dari daun kelapa gitu, yang disebut dengan pelit, orang dulu itu menyebutnya. Sampai sekarang, Pak? Tapi sampai sekarang ya, karena ada perkembangan zaman Pakai itu asbes. enggak ya, pakai genteng juga sudah biasa, iya sudah biasa. Apa mana kejadian yang nggak membolehkan pakai genteng dulu? Kalau itu saya belum pernah tahu Mbak sampai sekarang, tapi itu menurut cerita. Ya, dari dulu saya masih kecil itu memang di sekitar sini tuh banyak rumah-rumah yang nggak pakai genteng, yang pakai jerami itu biasanya. Nah, tapi kalau yang rumah lantai 2 itu banyak yang terjadi di sekitar sini. Ya. Benar, betul. Betul, iya. Pokoknya kadang-kadang banyak kok itu terjadi seperti itu banyak. Tapi yang penduduk asli sini loh Mbak, tapi yang pendatang nggak ada kendala, nggak ada masalah. Yang asli kelahiran sini, DIY sini itu mesti seperti itu. Yang keturunan orang sinilah. Oh, orang pendatang tapi keturunan sini ini bermasalah pasti, Pak. Iya, tapi yang ada garis keturunan orang sini mesti bermasalah.